Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di channel Zafar. Dan kali ini kita kedatangan tamu Nokia 105 yang katanya tidak bisa dicas ya guys ya. Kita coba masukkan baterai, kemudian kita cas. Nah, tidak ada notif sama sekali ya, layarnya juga kondisi mati guys. Kita coba tekan tombol power ya. Nah, untuk tekan tombol power ternyata HP-nya nyala ya guys ya. Ada logo Nokia, kemudian di sini masukkan kartu SIM. Namun di colok charger itu tidak ada tanda-tanda kalau HP sedang mengecas ya guys ya. Harusnya ada notif sedang mengecas ya. Namun ini tidak ada guys. Oke, yang harus kita lakukan, kita coba tes HP lain ya. Kalau dicolokin charger ini. Oke, mengecas ya guys ya. Kita coba lagi. Oke, mengecas ya guys ya. Jadi HP yang sebelah kiri memang benar ya, tidak bisa dicas ya. Oke, setelah itu yang berikutnya yang akan kita lakukan dengan HP yang sebelah kiri, kita akan coba cas lagi. Dan ternyata masih tidak ada notif pengecasan ya. Untuk layarnya masih mati. Oke, kita bongkar baterainya. Kemudian kita bongkar HP-nya guys. Yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan. Oke, untuk HP yang normal juga kita siapkan ya guys ya, kita bongkar. Kita akan mengetes HP yang normal tegangannya sama enggak kayak yang rusak guys. Kemudian bedanya di mana tegangannya, rusaknya di mana, kita akan lihat secara langsung guys. Oke, yang berikutnya kita solder dulu ya guys ya, positif sama negatifnya guys. Jadi lubang pengecasannya kita solder ke bagian mesin ya, input ke mesinnya guys. Jangan sampai konslet ya untuk penyolderan positif dan negatifnya. Oke, kita colokkan menggunakan charger ya guys ya. Nah, setelah kita colokkan, kita tes di sini ya, di DC volt. Ini ada tegangannya masuk ya. Jadi tegangan listriknya itu masuk. Ke sini juga masih masuk. Ke sini juga masih masuk guys, ke komponen kecil. Kemudian kita urutkan ke bawah ya, di sini. Nah, di sini nggak ada tegangan ya. Di bawah nggak ada tegangan guys. Nah, di sini ada nih. Jadi inputnya ada, namun outputnya nggak ada guys. Harusnya ada ya guys ya. Jadi tegangan listriknya itu nggak masuk ke baterai. Oke, kita coba lepas lagi untuk solderannya. Kita akan solder ke HP yang normal guys. Dari sini masuk ya, inputnya masuk, ke komponen kecil juga masuk. Kemudian ke kaki 3 ini guys. Jadi ini IC cas ya di HP Nokia 105. Di sini kita tes ya. Masuk ya. Di komponen kecil juga masuk guys tegangannya. Kurang lebih 4 volt ya. Kemudian ke komponen yang kaki 3 ini ya, untuk IC Nokia 105. Oke, inputnya masuk. Kemudian outputnya kita tes. Oke, masuk ya. Jadi input sama outputnya masuk. Nah, ini sampai ke baterai guys. Nah, ada tegangan ke baterai. Oke, jadi tegangannya emang nggak terlalu besar ya, beda sama inputnya guys. Nah, inputnya besar, kemudian untuk outputnya lebih kecil. Namun ini untuk HP normal ya. Untuk HP yang tadi yang rusak itu sama sekali outputnya kosong. Oke, berikutnya yang akan kita lakukan adalah memindah IC kaki 3 ini ya, yang normal, ke HP yang IC kaki 3 nya tidak normal guys. Jadi karena tidak ada IC yang ready, kita akan cabut atau ambil dari HP normal ini guys, ke HP yang tadi ya.
Oke, setelah kita jepit mesinnya ke PCB, kita tutup dulu ya. Pakai isolasi anti panas agar komponen yang lain aman. Hanya kaki 3 ini yang akan kita cabut guys. Oke, kita tutup yang lain ya, biar nggak kepanasan komponennya. Kemudian setelah itu kita kasih fluk ya. Oke, kayak gini ya, olesi ke komponennya. Oke, yang berikutnya akan kita blower ya. Kita angkat pelan-pelan, jangan sampai mesinnya kepanasan ya atau overhead. Oke, di sini kita langsung blower saja ya guys ya. Ini tidak saya percepat untuk pengangkatannya. Oke, setelah dikira sudah goyang ya, kita angkat langsung menggunakan pinset. Mohon maaf ini tidak kelihatan. Kita senggol-senggol pakai pinset ya guys ya. Kalau misalnya udah goyang, kita angkat. Nah, oke, kita sudah berhasil mengangkat IC kaki 3 yang rusak ini guys. Oke, yang berikutnya kita pasang mesin yang normal ya. Kita ambil IC-nya. Sebelumnya kita sama ya, kasih isolasi agar komponen lain tidak kepanasan ya guys ya. Kita kasih fluk lagi. Selain untuk mempermudah, pemberian fluk ini juga membuat IC itu tidak rusak ya guys ya. Jadi panasnya akan merata guys. Oke, sebelum itu kita kasih timah dulu ya, pakai solder ya untuk kaki-kaki IC kaki 3 ini. Jadi kalau pas kita blower gampang ngangkatnya guys. Jadi IC ini tidak akan overhead atau kepanasan. Akan membutuhkan waktu lebih cepat saat kita blower setelah kita kasih timah di kaki-kaki IC-nya guys. Karena IC ini masih normal dan satu-satunya ya untuk saat ini yang ada di area ini guys, IC kaki 3 ini. Jadi kita harus hati-hati banget ya untuk mengangkatnya. Oke, yang berikutnya kita akan blower ya. Oke, sambil digoyang-goyang ya. Setelah IC-nya sudah goyang, kita langsung angkat. Oke, sudah berhasil ya, kita angkat. Nah, ini dia wujud IC yang masih normal guys. Oke, yang berikutnya kita pasang lagi mesin HP yang rusak tadi ya, yang tidak bisa dicas. Kita akan pasang IC yang normal ke HP yang rusak tadi guys, yang tidak bisa dicas. Kita kasih fluk lagi ya. Selain untuk meratakan panas, ini juga berperan penting agar IC-nya nempel ke mesin ya, jadi lengket ke mesin guys. Karena tekstur dari fluk tadi. Oke, kita langsung blower ya. Kita goyang-goyang sambil kita geser kalau dirasa sudah panas dan timahnya sudah matang ya. Oke, sudah ya. Jadi ini benar-benar singkat banget untuk pemasangannya. Nah, kayak gini guys. Untuk kaki-kakinya bagus ya, karena timahnya itu tadi kita kasih baru sebelumnya. Kita angkat untuk isolasi anti panasnya. Kemudian setelah itu kita bersihkan mesinnya guys. Oke, untuk membersihkan mesin ini kita menggunakan cairan thinner ya, dengan sikat kayak gini.
bukan air biasa ya. Air biasa itu malah merusak ya kalau untuk mesin HP kayak gini guys. Jadi pakai air thinner dan bisa dibeli di toko bangunan terdekat, biasanya ada guys. Oke, kita lap. Kita akan coba menggunakan solder dulu ya. Kita akan tes, kita buktikan. Sebenarnya kita bisa langsung pasang saja ke HP-nya, namun kita akan membuktikan dulu guys. Kita colokkan charger. Kemudian kita tes menggunakan multitester seperti tadi guys. Oke, kita setting ke DC volt 10. Kita tes di sini di inputnya. Oke, masuk ya. Komponen kecil, oke, masuk ya. Masuk. Oke, bagus-bagus. Kemudian input IC masuk ya. Kemudian untuk outputnya masuk ya guys ya. Oke, masuk ya. Jadi tegangannya emang segitu ya, pelan. Oke, berarti ini sudah jadi ya guys ya. Semoga membantu ya buat kalian, itu mesinnya tinggal dipasang aja. Dan semoga bermanfaat. Nah, buat kalian yang suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, tinggal klik tombol subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis guys. Oke, jumpa lagi di video berikutnya ya guys ya. See you next time. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.